Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fatur Rahman Sudrajat dari Sistem Informasi Universitas Nasional NPM 1970651-605. Di sini saya akan ingin mengerjakan tugas SBD, UAS SBD R02. Ya, di sini saya lanjut saja, langsung lanjut ke pembahasannya. Soal UAS nomor 1, berikan penjelasan lengkap tentang data akses dan berikan contoh statement SQL-nya. Jawabannya, data akses merupakan akses data yang melibatkan otorisasi untuk mengakses repositori data yang berbeda. Data akses dapat membantu membedakan kemampuan administrator dan penggunaan. Misalnya, administrator mungkin memiliki kemampuan untuk menghapus, mengedit, dan menambahkan data, sementara penggunaan umum bahkan mungkin tidak memiliki hak membaca jika mereka tidak menerima akses ke informasi tertentu. Contohnya statement SQL. Nanti saya kasih gambarannya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, model ER merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Beri penjelasan lengkap terkait jenis-jenis entity dan buatlah contoh ERD dengan studi kasus. Silakan dipilih perpustakaan, sistem akademik, klinik, koperasi, sistem pinjaman. Ya, di sini saya ambil jenis-jenis entitas. Jenis-jenis entitas ada 3, ada entitas kuat, entitas lemah. Ada 5 entitas kuat, entitas lemah, entitas data, entitas dalam akuntansi, dan entitas laporan, entitas bisnis. Ya, yang pertama, entitas yang memiliki atribut kunci. Yang tersebut entitas kuat. Entitas ini bersifat sendiri, eksistensinya tidak bergantung pada entitas lainnya. Lanjut ke entitas lemah, entitas yang tidak memiliki atribut kunci. Entitas lemah diidentifikasikan dengan mengkaitkan entitas penting dari jenis entitas yang lain ditambah atribut dari entitas lemah. Lanjut ke entitas data, merupakan suatu diagram yang berupa bentuk gambar yang mengidentifikasikan jenis dari entitas pada sebuah sistem yang dirangkai dalam data dengan atribut serta menyajikan kaitan atau relasi di antara entitas tersebut. Lanjut ketiganya, entitas dalam akuntansi. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengakses anggaran, kekayaan, dan kewajiban untuk melaporkan. Lanjut ke entitas pelaporan, yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdapat dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut hukum, peraturan perundang-undangan wajib memberitahukan laporan pertanggungjawaban berbentuk laporan keuangan. Lanjut ke entitas bisnis. Entitas bisnis yaitu suatu badan yang dibangun untuk menyediakan barang atau jasa untuk konsumennya. Bisnis pada ekonomi kapitalis memberikan kepada kelompok untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menyehatkan dirinya dan maupun bisnisnya. Nanti contohnya saya perlihatkan. Lanjut ke SBD 3, soal nomor 3. Pada batasan atau aturan dalam menspesifikasikan hubungan generalisasi dan spesialisasi terhadap istilah spesialisasi total dan spesialisasi sebagian. Jelaskan perbedaan dan berikan contohnya. Jawabannya, total spesialisasi constraint yang menerangkan bahwa
setiap entity di dalam superclass yang merupakan anggota dari salah satu subclass. Lanjut ke partial specialization constraint. Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam superclass dapat merupakan anggota dari superclass yang didefinisikan. Contohnya nanti saya perlihatkan. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut satu realisasi sehingga membentuk well structure relation. Apabila belum normal akan terjadi anomali antara lain insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Beri penjelasan lengkap serta contoh anomali tersebut. Oke, jawabannya anomali penyisipan yaitu error atau kesalahan yang terjadi akibat operasi menyisipkan tuple and record atau record pada sebuah relasi. Lanjut ke anomali penghapusan. Anomali penghapusan yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Lanjut ke anomali peremajaan. Anomali peremajaan atau update anomali yaitu error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan tuple atau record dari sebuah relasi. Nanti contohnya saya masukin ke video ini. Lanjut ke SBD awas SBD 5. Berikan penjelasan lengkap terkait tahapan proses normalisasi. Jawabannya tahapan normalisasi dimulai dari tahap ring 1 NF sehingga paling ketat 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutan 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, 5 NF. 1 dibentuk tidak normal, 2 bentuk normal pertama, yang kedua bentuk normal kedua, yang ketiga bentuk normal ketiga, yang keempat bentuk normal Boyce Code Form atau BCNF, menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Yang keenam langsung bentuk normal keempat, yang ketujuh langsung bentuk normal kelima, menghilangkan anomali yang tersisa. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.